Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Gen Bincang, Gen B Tegal, Bincang-Bincang. Perkenalkan, saya Nando. Saya berasal dari Gen B Komisariat Universitas Pancasakti Tegal. Di video sebelumnya, kita sudah menghadirkan narasumber yang spesial, yang cukup terkenal juga di kota Tegal. Beliau bernama Bapak Rama Sahid yang merupakan owner dari Sate Cempe Eco Tegal dan Mimi Brownie. Dan sekarang kita juga kehadiran bintang tamu yang sangat spesial juga, yang pastinya beliau mempunyai usaha UMKM yang bernama Bawang Goreng Simbol. Tapi sebelumnya, kita di video ini akan membahas tentang bagaimana pengalaman pelaku UMKM setelah menggunakan kris. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya bersama Ibu Ani Susilawati. Ani Susilawati, iya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Monggo Ibu perkenalkan diri Ibu, kemudian bisnis apa yang sekarang Ibu jalani? Saya Ani Susilawati. Kebetulan kami UMKM dari Brebes dengan brand bawang goreng Simbok yang di tahun 2021 sudah memiliki legalitas yaitu CV Simbok Berkah Mandiri. Kebetulan di tahun 2017 kami mulai berproduksi untuk bawang goreng Simbok ini. Diawali dari niat bagaimana mengangkat sebuah olahan lokal bisa naik di pasar nasional dan juga global. Itu sebabnya kami betul-betul memperhatikan bagaimana sebuah produk itu bisa diterima di pasar. Tidak hanya secara kualitas, tetapi juga kita melengkapi dengan kemasan dan juga perizinan. Dan alhamdulillah di tahun 2020 bawang goreng Simbok ini sudah menjadi binaan Bank Indonesia yang dari situlah banyak peluang untuk dikirim di luar. Yaitu sudah masuk ke pasar Australia, Belanda, Turki dan juga Jepang. Pengiriman rutin yang sudah dilakukan adalah ke Australia. Jadi semua memang kami di tahun 2020 menjadi binaan Bank Indonesia, walaupun sebelumnya kami memang UMKM daerah menjadi binaan dari Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, naik dari koperasi provinsi, perindustrian ke provinsi, hingga akhirnya menjadi binaan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koperasi. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Jadi bawang goreng Simbok ini itu sudah memasuki pasar ekspor ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bawang goreng Simbok ini sudah menjadi binaan dari Bank Indonesia Tegal ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Ibu waktu pertama kali ikut event yang diadakan oleh Bank Indonesia Tegal, waktu event Expo itu pas kapan Ibu kalau boleh tahu? Di tahun 2020 kami adalah binaan dari Bank Indonesia di provinsi. Di tahun 2022 karena domisili kita ada di Kabupaten Brebes, kita ditarik untuk menjadi binaan Bank Indonesia Tegal. Dan kebetulan alhamdulillah di setiap expo yang diadakan oleh Bank Indonesia, kami diikut sertakan. Baik ketika Slawi Ageng, juga yang rutin biasanya ada di Rita Mall gitu ya. Dan kemarin yang terakhir yang baru saja selesai, kita baru saja hadir ikut partisipasi di acara ISEF di GCC. Ya di Jakarta selama 1 minggu. Ya. Keren sekali ya Bu ya. Nah teman-teman, jadi itu usaha dari bawang goreng Simbok yang luar biasa sekali pencapaiannya sampai sekarang ini. Selain Ibu memiliki bawang goreng Simbok, Ibu katanya memiliki usaha lain ya? Itu apa aja Ibu? Jadi ketika kebetulan saya alumni dari UI Yogyakarta di angkatan 97. Ketika akhirnya di tahun 98 kami menikah, tinggal di Brebes, kita mempunyai usaha toko retail ya. Jadi retail biasa yang istilahnya kita betul-betul ada di zona nyaman. Karena istilahnya sekedar menerima barang dari produsen, pabrik, kita jual kembali. Nah ini tantangan ketika memulai usaha sendiri sebagai produsen di tahun 2017. Ini hal yang luar biasa adalah
keinginan mengangkat olahan lokal. Jadi di tahun 2016 itu bawang merah Brebes mengalami penurunan harga yang luar biasa, hanya 3.000 per kilo. Jadi kalau kita mungkin yang domisili di Tegal, Brebes itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena itu untuk petani sangat merugikan. Jangankan untuk balik modal gitu ya, jadi betul-betul rugi. Itulah yang mengawali keinginan saya dari zona nyaman sebagai pemilik toko gitu ya, akhirnya berusaha menghadirkan olahan lokal dengan memperhatikan betul-betul kualitas dan perizinannya, hingga akhirnya bisa diterima pasar sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi saya sudah baca dari highlight usaha Ibu, itu Ibu pernah menjadi agen JNE. Iya, benar? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih. Oke. Toko Bunda Baby Shop? Iya, sampai betul. sekarang juga? Masih sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal kris, jadi kris ini merupakan suatu kebijakan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Fungsinya yaitu untuk menghindari uang palsu ya, salah satunya, dan untuk mengantisipasi ketika penjual itu tidak memiliki kembalian ya. Nah, dari bawang goreng Simbok ini juga memiliki kris ya. Itu keren banget. Ibu setelah pertama kali menggunakan kris itu sejak kapan? Di tahun 2020 ya. Kalau tidak salah itu ketika 2019 itu mulai ada kris, dan kita di tahun 2020 UMKM itu mulai banyak dikenalkan untuk menggunakan kris gitu ya. Jadi kita sudah dari awal begitu diminta untuk memiliki kris, kita segera ikut ya. Kita mendaftar dengan syarat yang sebenarnya sangat mudah, karena setiap pelaku usaha atau kita individu pasti punya rekening bank. Syaratnya kan itu memiliki rekening bank, ada KTP, NPWP, tinggal mengisi formnya, selesai jadi. Gitu ya. Mudah sekali ya Bu ya. Ibu waktu pertama kali pada saat mendaftar kris itu ada kendala nggak sih Bu, atau kesulitan yang Ibu alami gitu? Ada nggak? Kelihatannya nggak ada, justru dibantu ya. Jadi pihak bank yang mengeluarkan kris, karena kris ini kan diterima di banyak bank. Benar. Dari semua bank BUMN ada, swasta juga bisa. Jadi begitu kita datang, kita menyampaikan ingin membuat kris, akan dengan senang hati dibantu bagaimana caranya kita betul-betul bisa menyelesaikan form-form itu secara benar gitu ya. Jadi kita kan kadang para pelaku UMKM mengalami kendala karena serba takut salah gitu kan. Nah, nanti di sana kita akan dibantu. Iya, benar sekali. Pasti nanti dibantu oleh dari pengurus dari Bank Indonesia. Ya. Kemudian tujuan dari Ibu sendiri menggunakan kris ini apa dalam bisnisnya? Seiring perkembangan zaman ya, khususnya bagaimanapun kan kita harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan sekarang kan rata-rata orang memiliki HP yang di dalamnya sudah ada m-banking gitu ya. Jadi ketika suatu saat ketemu konsumen yang dalam perjalanan dan tidak memiliki uang tunai, bisa menggunakan kris ini gitu. Jadi istilahnya lebih mudah, kita juga tidak pusing lagi memikirkan kembalian juga gitu Mas. Ya. Termasuk saya juga sih Bu, kalau misalkan kemana-mana gitu ya, saya sering sekali nggak bawa uang cash gitu. Saya seringnya pakai cashless. Makanya saya juga berharap semua pelaku UMKM gitu ya menerapkan sistem ini gitu Chris, supaya konsumen atau calon pelanggan itu mudah untuk bertransaksi gitu. Nah, kemudian apakah sejak ada kris di usaha Ibu itu mulai banyak konsumen yang bertransaksi melalui kris ini Ibu? Transaksi dengan kris itu pasti ada segmen masyarakat yang memang seperti Mas Nando tadi tidak terbiasa membawa tunai gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kris ini, yang paling tidak ketika konsumen yang harusnya tidak membeli karena aku nggak ada uang cash nih, akhirnya dengan adanya kris itu kan peluang itu tidak hilang gitu. Jadi kita sebagai istilahnya mungkin penjual gitu ya, pemilik usaha itu harus menyediakan peluang-peluang pembayaran yang memang paling tidak mempermudah konsumen. Ya. Jadi seperti itu, sangat mempermudah untuk konsumen ketika penjual itu menerapkan untuk
mempermudah pada saat bertransaksi gitu ya. Betul. Salah satunya ini memakai kris gitu ya. Dan saya harap juga semua pelaku yang ada di UMKM Brebes atau Tegal gitu ya, saya harap sih bisa mendaftarkan usahanya untuk bisa memakai kris ini gitu. Jadi supaya mempermudah ketika nantinya ada atau wisata atau wisatawan yang dari luar kota terus mau berkunjung atau membeli di tempat usahanya yang ada di Brebes Tegal, itu gampang gitu, itu mudah ketika orang-orang ini tidak membawa uang cash gitu. Betul. Benar-benar. Nah, kemudian menurut Ibu, ini membantu nggak sih? Kris ini membantu nggak sih dalam keefektifan usaha Ibu? Sangat. Ya, apalagi kalau kita sedang ada event ya, ketika expo gitu ya, mau tidak mau kita dengan adanya kris ini sangat terbantu, karena di perkotaan itu justru masyarakat sudah mayoritas itu menggunakannya kris. Mereka sudah sangat terbiasa gitu ya, jadi begitu datang ke stand-stand maka pembayaran itu menggunakan kris. Dan tahun 2021 ketika Simbok ini ikut UMKM Gayeng di Singapura kalau tidak salah, itu pun pembayarannya dengan kris dan tidak masalah, tetap masuk ke rekening kita. Gitu. Jadi kadang kan kita suka takutnya tidak masuk gitu ya. Ya, benar-benar sekali. Dan untuk selanjutnya, apakah konsumen itu profitnya itu bertambah nggak sih sejak menggunakan pembayaran kris ini, Bu? Bertambah itu artinya begini, kita melakukan perubahan gaya hidup di masyarakat gitu ya, yang mungkin terbiasa membawa uang cash, akhirnya kita mudahkan dengan pembayaran digital gitu ya. Jadi semakin kita banyak mempermudah pembayaran, semakin banyak peluang yang nantinya akan kita dapat gitu. Jadi artinya otomatis kedepannya itu akan sangat menguntungkan kita pelaku usaha gitu. Jadi pasti ada peluang akan bertambah. Ya. Pastinya bakal bertambah karena mempermudah konsumen untuk bertransaksi gitu ya. Nah, Genbiers, ini adalah beberapa produk dari bawang goreng Simbok. Ini boleh diperkenalkan Ibu mulai dari sini dulu, ini produknya yang botol itu apa Ibu? Kita punya 5 varian rasa bawang goreng Simbok ini dari awal kita berproduksi di 2017. Dan semua varian rasa yang digunakan di olahan kami menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan yang banyak terdapat di wilayah Pantura, Brebes, dan Tegal. Kita punya original. Toples ini ada 2 kemasan, 100 dan 200 gram. Ini biasanya diminati di toko oleh-oleh di sepanjang Pantura. Kalau untuk kemasan ke pasar modern akan banyak dipakai adalah kemasan standing pouch yang aluminium ini. Jadi kita ada original menggunakan bahan baku asli dari bawang Brebes pilihan gitu, grade A. Yang kedua yang merah ini pedas terasi atau mungkin dikenal juga dengan nama siwang. Siwang itu terasi bawang. Jadi masyarakat kita kan cenderung suka yang pedas-pedas. Nah, ini terasi bawang. Yang hijau ini biru telur asin ya. Ini memang kita rasa variannya telur asin. Jadi telur asin yang memang merupakan salah satu keunggulan dari kota Brebes ini kita olah menjadi varian rasa bawang goreng. Dan yang kuning ini kita adalah varian rasa udang rebon. Jadi kita menggunakan varian-varian rasa yang ketika kombinasi ini tetap membuat rasa bawang ini tetap semakin enak, tidak menghilangkan rasa bawangnya. Sebenarnya ada rasa yang kelima yaitu rasa teri Medan gitu ya. Jadi itu Genbiers, beberapa produk dari bawang goreng Simbok ini cukup banyak sekali ya, dan cukup terkenal juga di pusat oleh-oleh dan sampai ke pasar ekspor gitu ya Bu ya. Keren banget. Tapi sebelum kita lanjut, boleh Bu kita minum dulu sebelum kita kehausan. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pesan untuk para penonton ataupun pelaku UMKM yang belum mendaftarkan krisnya ya di usahanya, tapi masih bimbang nih. Kira-kira ada nggak sih motivasi dari Ibu supaya mereka itu
bergegas untuk mendaftarkan krisnya di usahanya gitu Bu? Kalau bimbangnya mungkin ada sebagian takut uangnya salah masuk. Kenapa harus takut gitu ya? Kris ini kan yang mengeluarkan BI, Bank Indonesia. Betul. Bank sentralnya Indonesia. Jadi dari BI yang mengeluarkan, jadi kepercayaan itu udah pokoknya 100% lah kalau apa yang dikeluarkan sama BI. Jadi nggak akan ada cerita rekening itu dananya akan salah sasaran Betul. gitu ya. Jadi cukup kita menyiapkan dengan KTP kita, mengisi formnya, punya NPWP juga akan lebih baik. Selesai, kita akan mendapatkan kris yang akan mempermudah pembayaran untuk usaha kita. Betul sekali. Jadi buat pelaku UMKM yang belum mendaftarkan krisnya di usahanya, silakan segera daftar aja. Nggak usah takut karena pasti Bank Indonesia akan melindungi dan akan mengedukasi dan membantu supaya perjalanan usahanya itu semakin berkembang gitu ya. Betul. Dan ini sepertinya sesi ini udah hampir selesai ya Bu ya. Kita ngobrol udah sebentar tapi sepertinya ini udah memuaskan para Genbiers. Jadi itulah pentingnya kris dalam usaha pelaku UMKM ini gitu. Dan fungsinya itu untuk mempermudah konsumen agar nantinya pada saat bertransaksi itu dapat berjalan dengan lancar ketika tidak membawa uang cash seperti saya gitu ya. Kalau kemana-mana pakainya cashless gitu ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu pesan dari Ibu Ani, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman bagi yang mau ingin beli bawang goreng Simbok ini, langsung aja cek di Instagramnya yang bernama apa Bu? Bawang goreng Simbok. Bawang goreng Simbok. Dan followernya juga udah cukup banyak ya Bu ya. Karena udah berkecimpung beberapa tahun gitu ya. Ya pantas saja karena followernya udah banyak gitu ya. Silakan teman-teman atau Genbiers yang berminat langsung aja beli di Instagramnya di Bawang Goreng Simbok gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja Ibu. Terima kasih terima Ibu kasih sudah kembali, menyempatkan waktunya, sudah diberi kesempatan. Ngobrol. Alhamdulillah udah ngobrol-ngobrol bareng kita, udah sharing-sharing tentang pengalaman setelah Ibu memakai kris ini. Semoga kedepannya Ibu semakin berjaya usahanya, semakin lancar, sukses dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Bu ya. Terima kasih Genbiers. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.